Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersyukur, kita boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau cari Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat hari ini kami boleh datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu hari-hari yang kami lewati ke depan tidak mudah Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Engkau kami mampu melewati semuanya Bapa. Pagi hari ini mari Roh Kudus, Kau boleh lawat setiap kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami memohon pengurapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kami, apa yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau menghadirkan Engkau Tuhan. Kami percaya hanya nama Yesus yang memberikan jawaban, memberikan harapan, memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah Engkau menuntun dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Jalan-Mu tak terselami. Kami percaya Engkau membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi setiap kami Tuhan. Saat Kau yang membuka
terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita memakai kekuatan kita untuk mencari jalan keluar dalam setiap masalah kita, ketika kita tidak mendapatkan jalan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Percayakan setiap hidupmu kepada Tuhan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Ada jalanmu. Amin. Amin Tuhan. Kebesaranmu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu. Kulihat kebesaranmu. Kami melihat kebesaranmu. Kulihat kebesaranmu. Kami percaya bersamamu Tuhan, masih ada jalan keluar. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau batu karang kami yang teguh. Tempat perlindungan kami. Haleluya. Ya Allah, masyarakat. Kami undang Engkau, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Ya Allah, masyarakat. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kekuatan-Mu atas kami. Penyertaan-Mu atas kami. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau membuat sungai-sungai terpancar di padang gurun. Setiap padang gurun permasalahan kami, Engkau sanggup Tuhan memancarkan sungai-sungai Tuhan. Kami memohon saat hari ini Tuhan, tenggelamkan kami dalam sungai-sungai kehidupan-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami yang lemah, letih, lesu, kami yang berbeban berat Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan, karena hanya Engkau-lah jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Engkau sanggup Tuhan, bukakan setiap sumber-sumber berkat yang baru, sumber kesehatan yang baru Tuhan bagi kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara yang tetap menuntunku, sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara yang tetap menuntunku, sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Yesus buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita imbangi setiap pujian ini. Tuhan buka jalan dalam setiap permasalahan kita. Tuhan buka jalan dalam setiap tantangan kita. Jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan dengan imanmu, Yesus buka jalan.
bukan jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia bukan jalan, Dia bukan jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia bukan jalan, Dia bukan jalan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami naikkan padamu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang menolong setiap kami. Haleluya. Ya la 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 ma sya la 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 ma sya la 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 ma. Ya la 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 ma takara ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma sya la 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 ma ma. Kura la ma takara ma ra ma sya la 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 ma 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 ma. Allah yang sanggup, Allah yang sanggup lakukan perkara besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu. Engkaulah yang memberi kepastian atas setiap hidup kami Tuhan, dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, bahkan yang tidak pernah kami duga Tuhan. Kau menolong dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami tidak mau pergi dari hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang membuat kami aman. Hadirat-Mu yang membuat kami kuat Tuhan. Teruslah Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan saat hari ini boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu boleh menopang setiap kami umat-Mu Tuhan menghadapi hari-hari ini. Kami mohonkan urapan dari tempat yang maha tinggi untuk hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat Tuhan, biarlah menjadi isi hati-Mu saja Tuhan, yang boleh mengajar dalam setiap kehidupan kami, mendidik dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang kuat di dalam Engkau Tuhan, yang bertahan di dalam Engkau sampai kesudahannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bertahan Tuhan,
Setiap berkat sudah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Pujian, penyembahan menghantar kepada kita untuk memiliki satu iman yang kuat. Bahwa ketika kita menghadapi kebuntuan-kebuntuan, tidak ada jalan keputusasaan. Di saat seperti itulah Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Dan kita yakin kita akan bisa menikmati akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup manusia tidak lepas dari berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan. Dan kondisi yang seperti itu membuat manusia mengalami tawar hati. Hari ini mari kita akan belajar. Kita akan meneladani bagaimana perjalanan umat Allah dipimpin oleh Yosua. Tema hari ini adalah tawar hati. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mempelajari dalam pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi hari ini kita akan membaca pada ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu pernyataan yang tegas. Tuhan mengingatkan, Tuhan sudah memerintahkan kepada Yosua sebagai pengganti dari Musa untuk membawa umat Allah bangsa Israel masuk di tanah perjanjian. Tuhan ingatkan, Tuhan perintahkan. Untuk apa? Teguh dan kuat ketika menghadapi tantangan, situasi, kondisi dalam perjalanan untuk menuju ke tempat perjanjian. Ke tempat yang Tuhan akan taruh umat Allah. Kondisi yang berbeda sekali. Dan Tuhan ingatkan supaya jangan kecut, jangan takut, jangan tawar hati. Jangan kita kurang percaya, kurang bersemangat. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Kemana kita berada. Kemana kita pergi. Dan ini janji Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita menghadapi satu situasi dalam perjalanan hidup kita yang membuat kita tawar hati. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan menyertai. Kemana kita berada, Tuhan mendampingi kita. Kemana kita pergi. Kemana kita harus melakukan perjalanan dalam hidup kita. Sampai di tempat di mana Tuhan tempatkan untuk kita berada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat terlebih dahulu apa tawar hati itu. Tawar hati itu artinya hilang keberanian. Ya, orang yang tawar hati itu sama dengan orang yang hilang keberanian.
ketika menghadapi sesuatu yang lebih besar, ketika kita menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari kita, maka kita akan hilang keberanian itu. Kata tawar hati itu juga berarti bernyali kecil. Ya, belum apa-apa, hanya kita melihat situasi, kondisi yang kita hadapi, gak ada nyali kita. Kita gak berani untuk maju. Kita tidak berani untuk menghadapi, kita putus asa. Kata tawar hati itu adalah patah semangat. Tidak ada satu semangat gairah untuk kita maju, untuk kita melakukan perjalanan. Ya, untuk menghadapi satu kondisi yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, yang membuat kita tidak berdaya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kecut dan tawar hati, jangan takut, jangan patah semangat, ya, jangan kurang bersemangat. Aku loh yang mendampingi engkau, aku yang menyertai engkau. Kata tawar hati juga berbicara tentang putus harap, ketidakberdayaan diri, ketidakmampuan diri kita. Dan sikap tawar hati itu adalah satu sikap yang apatis, di mana di dalamnya tidak ada satu motivasi, tidak ada antusiasme, satu gairah di dalam kehidupan kita, karena apatis. Enggak mungkin kita bisa mengatasi, enggak mungkin ada jalan. Tadi nyanyian mengingatkan kepada kita, ketika kita tidak ada jalan, maka Tuhan itu akan membuka jalan kita. Amin. Dengan cara yang ajaib, di luar pikiran manusia. Dan ini Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hari ini jangan tawar hati. Hadapi itu semuanya. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Dia menyertai kita, dia mendampingi kita kemana saja. Tuhan tidak akan lepas tangan ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi sikap tawar hati adalah satu sikap yang apatis. Dan ketika kita tawar hati, puncaknya adalah frustasi. Ya, frustasi. Bukankah banyak sekali hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, membuat puncak-puncak dalam kehidupan kita frustasi. Menganggap diri tidak berdaya, putus asa, patah semangat. Dan perhatikan ketika frustasi itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya semangat lagi. Karena apa? Kita merasa kita tidak mampu untuk mencapai tujuan. Karena ada halangan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan itu. Tapi mari hari ini kita mau belajar di dalam peristiwa perjalanan umat Allah bangsa Israel dengan pemimpin Yosua. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Dan itu menjadi satu gambaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosua dipilih oleh Tuhan sebagai pengganti Musa. Untuk apa? Untuk memimpin, menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian. Untuk menikmati warisan rohani, untuk menikmati keselamatan rohani. Dan ini adalah satu perjalanan di dalam kehidupan kita. Kita melihat realitasnya apa. Ketika itu dia harus menghadapi yang namanya Sungai Yordan. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka sedang diperhadapkan dengan satu permasalahan yang sangat besar,
yaitu sungai Yordan. Saudara baca di dalam ayat yang kedua, di dalam Yosua pasal yang pertama ini. Dihadapi sungai Yordan. Ya. Dia harus menyeberangi, dia harus melewati sungai Yordan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang sedang menghalangi kita. Ketika kita menuju ke negeri yang Tuhan janjikan, ke satu tempat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Warisan rohani, keselamatan rohani. Ada banyak hal yang kita hadapi seperti sungai Yordan itu. Dan sungai Yordan itu menjadi penghalangnya. Sungai Yordan itu menjadi penghambat. Bukankah untuk mencapai satu kesuksesan, mencapai satu tujuan, seringkali kita menghadapi hambatan-hambatan. Seringkali kita menghadapi penghalang-penghalang yang menghalangi kita. Ya, yang membuat diri kita tawar hati. Yang membuat kita tidak lagi semangat karena ada halangan itu. Tapi justru halangan itu ketika kita bisa melewati, maka kita akan bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungai Yordan itu letaknya ada di bawah. Ya, lembah yang paling rendah. Tapi di situ Bapak Ibu saudara sekalian ada banyak sumber air yang mengalir masuk di sungai Yordan itu. Sehingga debit daripada sungai Yordan itu adalah terbesar. Dan dia mengalir sepanjang tahun. Sumber-sumber utamanya itu berasal ada di mata air yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang membuat yang namanya sungai Yordan itu memiliki debit air yang besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan ketika itu banyak sumber air, dia juga akan mengalirkan itu ke tempat yang lebih rendah lagi. Tapi kita belajar bahwa sungai Yordan itu letaknya adalah yang paling rendah. Dan sungai Yordan, kata Yordan itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yarden. Ya. Yarden yang artinya adalah turun ke bawah. Perhatikan kata Yordan itu Yarden yang artinya turun ke bawah. Atau Yarat. Ya. Yarat yang artinya turun. Nah, perhatikan perjalanan bangsa Israel menghadapi sungai Yordan. Sungai Yordan melambangkan satu kebutuhan hidup kita. Tadi katakan banyak mata air itu masuk, ya, mengaliri. Perhatikan, sehingga di situ debitnya, airnya begitu banyak. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kebutuhan hidup kita. Hari-hari ini siapa yang tidak memerlukan atau tidak menginginkan kebutuhan hidup kita tercukupi dengan baik. Dan di dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan kebutuhan hidup. Tapi perhatikan, kebutuhan hidup itu akan membuat kerohanian kita menjadi turun. Yarden tadi. Kenapa bisa menjadi turun? Karena kita yang mengejar kebutuhan hidup. Yang kita utamakan adalah kebutuhan hidup kita. Dan ini kita alami semuanya. Ya, semuanya mengalami penurunan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa melewati itu? Apakah kita bisa mengatasi kebutuhan hidup kita? Atau sebaliknya, justru dalam kebutuhan hidup itu membuat kita itu turun. Sungai Yordan merupakan lambang dari kenikmatan dan kepuasan. Tadi katakan banyak mata air yang masuk di situ, tampung di situ, debitnya banyak. Bukankah kepuasan, kenikmatan itu juga akan menjadikan dalam diri kita tawar hati? Kita perhatikan, kita enggak puas dengan pelayanan pimpinan kita tidak puas dengan apa yang terjadi. Karena sekeliling kita tidak membuat kita puas. Kita tidak bisa menikmati hidup itu. Perhatikan, itu akan membuat kepada kita penurunan dalam hidup rohani kita. Itu yang akan menjadi penghambat di dalam kehidupan kita untuk mencapai satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat yang sangat berbeda. Tempat yang menyenangkan, tempat di mana ada berkat, di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita. Tapi kita harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara juga tentang egois kita, keangkuhan kita. Coba kita perhatikan hari-hari ini, muncul banyak ego. Betul kan? Semua untuk saya. Kita tidak perhatikan yang lain. Kita tidak memperhatikan mereka yang sangat membutuhkan. Sehingga semua untuk kita, semua untuk saya, semua terpusat pada diri kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kekurangan-kekurangan. Kita pun juga mengalami kekurangan. Tapi dari kekurangan itu masihkah kita bisa membantu mereka? Atau justru dia sebaliknya egois kita ini akan membangun dalam kehidupan kita sehingga kita tawar hati. Tidak lagi semangat. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Yang penting adalah saya. Dan itu firman Tuhan dengan tegas mengingatkan, akhir zaman ada banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang lain mau berbuat apa, mereka dalam keadaan kekurangan. Ya, mereka tidak menikmati keselamatan, kita ego. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itu akan menghambat perjalanan hidup kita untuk menikmati janji Tuhan itu. Perasaan hati kita itu juga menjadi Yordan. Harus kita hadapi. Coba banyak sekali hari-hari ini perasaan hati kita yang paling unggul. Betul? Gak kenaan kita, kesinggungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan hal-hal yang seperti itu akan membawa kita dalam satu posisi turun ke bawah. Perhatikan, membuat rohani kita merosot, membuat kita tidak semangat lagi, membuat kita takut, membuat kita bernyali kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak berdaya dalam hidup kita. Dan perhatikan tadi katakan, Sungai Yordan ini mendapatkan ya aliran sumber-sumber dari sekelilingnya. Dan itu katakan terus sepanjang tahun. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan?
Yordan atau Yared itu akan terjadi dan terus berlangsung dan mengalir sepanjang tahun. Coba kebutuhan hidup kita apakah hanya cuma berhenti di bulan pertengahan tahun? Tentunya tidak. Terus akan mengalir. Ego kita, perasaan hati kita, kenikmatan kita, terus itu akan mengalir sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu sepanjang tahun akan menghambat kita untuk tidak maju, membuat tawar hati. Perhatikan hari-hari ini, ada banyak tawar hati yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada banyak keluhan-keluhan. Ada banyak keputusasaan. Tapi mari kita akan melihat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-9 dalam Yosua pasal yang pertama, apa janji Tuhan? Yaitu menyertai, mendampingi kemana saja. Perhatikan, janji Tuhan akan mendampingi, menyertai. Perhatikan di ayat 9. Mari kita akan lihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yard, apa yang terjadi dalam hidup, apa yang di hadapan kita. Perhatikan, Tuhan mendampingi engkau, Tuhan menyertai engkau. Masihkah kita takut? Masihkah kita tawar hati dengan kehidupan kita, kebutuhan hidup kita? Ngeri kalau kita lihat hari-hari ini. Semua dunia dilanda dengan kondisi yang seperti ini. Bukankah seringkali kita mengeluh dan seringkali kita berkata, sampai kapan kondisi ini selesai? Tidak ada satupun yang tahu. Tapi yang pasti terus akan berlangsung dan mengalir terus. Tapi kita jangan tawar hati. Jangan bernyali kecil. Ayo hadapi. Ayo kita terus maju. Karena Tuhan berjanji menyertai, mendampingi kita. Bukan hanya menyertai, mendampingi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, ada berkat yang luar biasa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, aku berikan kepadamu. Amin. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, di mana kita berada, Tuhan jamin dalam hidup kita, itu akan diberikan kepada kita. Kapan kita bisa menikmati kalau kita tidak berjalan, tidak melakukan? Karena dikatakan setiap tempat yang akan diinjak. Kalau kita hanya berdiri di sini, ya itu yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kalau kita mulai berjalan, apa yang kau injak itu diberikan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Masih kita tawar hati, masih kita kurang semangat, ketika Yared itu ada di depan kita. Masihkah kita mengeluh kepada Tuhan? Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang kelima Yosua pasal 1. Apa yang katakan? Kemenangan yang besar akan terjadi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Amin. Artinya kita mendapatkan kemenangan yang besar. Itu janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau pegang akan janji Tuhan. Sebab itu dikatakan jangan takut, jangan tawar hati, perhatikan, kuatlah.
dan teguhkan hatimu. Yakinlah dan beranilah, ayat mengatakan. Ya, ayo kita hadapi itu semuanya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita punya Tuhan. Tuhan yang berjanji menyertai. Tuhan yang berjanji untuk memberikan berkat. Tuhan yang berjanji akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Karena apa? Kita jadi pemenang. Kita lihat di sini, karena Tuhan itu menyertai. Kembali di dalam ayat yang kelima. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itu artinya selalu mendampingi. Ya. Kalau kita tahu di dalam perjalanan hidup kita, ada yang mendampingi kita. Dan yang mendampingi kita adalah orang yang punya kuasa, orang yang berotoritas. Masihkah kita takut untuk melangkah? Masihkah kita untuk takut berjalan? Untuk menghadapi tantangan kehidupan kita. Yang menyertai engkau adalah Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkuasa. Dia yang mengasihi engkau. Itulah Tuhan. Ayo, jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita kurang bersemangat. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak tawar hati. Ada banyak orang yang tidak lagi bersemangat. Ya tak? Putus asa, putus harap, tidak mungkin Pak, tidak mampu saya. Tidak bisa. Tapi perhatikan hari ini. Saya bersyukur kalau hari ini kita diberkati melalui pujian penyembahan. Yang mendasari di dalam kehidupan kita. Bahwa semua boleh hilang, lenyap langit dan bumi. Tetapi firman Tuhan tidak pernah beranjak. Firman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi ini harus kita pegang dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk kita tidak tawar hati? Dan bagaimana untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Apa ini apa saudara? Jadikan diri kita kuat. Jadikan kita berani. Tekunlah, yakin, berani. Kenapa yakin dan berani? Katakan, kenapa kita harus kuat dan teguh? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagian kita itu adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Perhatikan, itu bukan pekerjaannya Tuhan, bukan bagiannya Tuhan untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan hati kita, tidak. Itu bagian kita. Perhatikan, ada nanti bagiannya Tuhan. Kita harus sadar bagian kita itu adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Bagian kita bukan kita menjadi lemah, bukan menjadi orang yang cengeng, bukan menjadi orang yang tawar hati. Perhatikan, bagian kita berarti apa? Kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus tidak tawar hati, kita harus semangat. Karena apa, saudara? Karena hati yang kuat itu, perhatikan, hati yang kuat itu akan memampukan kita untuk berperang, memampukan kita untuk mengalahkan musuh. Kalau nyali kita kecil, bisakah kita menang? Tidak bisa. Makanya katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagian kita yang harus itu kan. Jangan kita carakan Tuhan, kuatkan saya, teguhkan saya. Enggak, Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Yosua katakan, engkau yang menjadi pemimpin, maka engkau harus kuatkan dan engkau harus teguh. Jangan patah semangat, jangan tawar hati.
Coba kita perhatikan Amsal 24 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, masa kesulitan. Perhatikan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecilah kekuatanmu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagian kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah, bagiannya Tuhan apa, Pak? Bagian Tuhan itu sudah diberikan. Yaitu apa? Memberikan jaminan. Apa jaminannya? Penyertaannya. Jaminannya adalah pendampingan. Itu bagiannya Tuhan. Ayo, kita mau belajar. Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan? Ya kita ya harus lakukan. Kita minta berkat, tapi kita tidak mau melakukan. Betul kan? Tidak mau kerja, tidak mau berusaha. Apa Tuhan terus taruh kita berkat banyak, 1 karung, buat duit gitu. Lari kita pasti. Makanya ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, supaya kita apa? Menjadi kuat. Bagiannya Tuhan mendampingi, bagian Tuhan itu menyertai. Ayat yang kelima tadi dikatakan, sehingga kita tidak ada seorang pun yang sanggup untuk bertahan melawan kita. Loh, ya kan? Tidak seorang pun yang sanggup untuk melawan kita. Karena apa? Bagian Tuhan itu mendampingi kita. Bagian Tuhan itu menyertai kita. Mazmur 46 ayat yang kedua. Pemazmur dia mengatakan pertolongan, perlindungan, kekuatan, perhatikan, itu sangat terbukti. Di dalam kesesakan, perlindungan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan sangat terbukti. Perhatikan itu. Jadi biarlah bagian Tuhan untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan ketika kita menghadapi kerasnya kehidupan yang harus kita lalui. Jangan membuat kita semakin turun, tawar hati, tapi justru hal itu akan membuat kita semakin kuat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesaya 49 ayat 15. Perhatikan di situ. Ini menjadi satu ayat yang sangat-sangat menguatkan hati saya, menguatkan kehidupan saya, memberikan saya semangat yang luar biasa. Apa saudara? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Pertanyaan, dapat atau tidak? Banyak orang mengatakan, gak mungkin Pak. Seorang ibu meninggalkan bayi. Dia tidak sayang kepada anaknya. Perhatikan, hari-hari ini banyak seorang wanita, ibu yang melahirkan anaknya. Anaknya tidak disayangi, anaknya dibuang. Betul? Anaknya diterlantarkan, anaknya dibunuh. Makanya saya katakan, dapatkah seorang perempuan tadi katakan ayat itu. Dapat seorang perempuan meninggalkan bayi dari kandungannya. Dapat, buktinya ada. Tapi ayat itu mengatakan, sekalipun dia melupakan. Itu berarti apa pernyataan itu? Alkitab sudah dekat. Alkitab sudah menyatakan, sekalipun dia melupakan. Buktinya ada banyak melupakan hari-hari ini. Tapi apa katakan? Aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Tuhan tidak melupakan kita. Dan itu yang menjadi satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam itu. Dan itu saya pegang ayat ini. Orang lain, semua orang bisa melupakan dan meninggalkan. Tapi Tuhanku tidak pernah meninggalkan dan melupakan aku. Demikian juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di mana saudara berada,
ketika engkau menghadapi sungai Yordan. Perhatikan, sungai Yordan bukan kita harus lari dari sungai itu, tapi kita harus melewati itu. Harus melewati. Karena apa? Ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita tidak tawar hati? Kembali di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Perhatikan. Bagaimana supaya kita bisa kuat, sungguh-sungguh tegar. Ya, sungguh-sungguh teguh hati kita. Coba kita baca ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perhatikan, artinya apa? Perkatakanlah firman. Ya, kalau kau mau jadi kuat, kalau engkau sungguh-sungguh teguh hatimu, tidak tawar hati. Perhatikan ayat ini, perkatakan firman Tuhan. Artinya apa memperkatakan firman Tuhan? Artinya firman Tuhan jangan sampai meninggalkan mulut kita. Apa yang kita perkatakan itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu penuhi mulut kita dengan perkataan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita akan teguh hati kita. Itu yang membuat kita tidak tawar. Mari kita mau belajar ini. Seringkali kita tidak mau belajar akan firman Tuhan. Kita enggak suka baca firman Tuhan. Yang kita baca adalah berita-berita luar. Sehingga apa yang terjadi? Coba perhatikan apa yang kita terima, apa yang kita masukkan, apa yang tertanam di dalam pikiran kita, itu yang akan keluar. Kalau kita melihat hari-hari ini, menakutkan sekali. Maka apa yang terjadi? Perkataan kita juga akan perkataan yang menakutkan. Tapi kalau kita perhatikan perkataan firman Tuhan ada di dalam mulut kita, maka ketika kita menghadapi seperti ini, maka kita akan keluar perkataan firman Tuhan. Jangan takut, kuatkan hatimu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan mengasihi kita. Bilurnya menyembuhkan. Betul saudara. Itu perkataan. Makanya dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, perhatikan. Ayat yang ke-8 katakan bukan hanya memperkatakan tapi merenungkan. Ya, renungkanlah. Perkataan yang menguasai mulut manusia itu tergantung apa yang kita renungkan. Kalau hari-hari ini yang kita renungkan adalah COVID, wabah, apa yang terjadi, ya itu pasti akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, takut. Saya pernah alami itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena untuk hari-hari itu saya senang untuk mengikuti, tapi ternyata itu tidak berfaedah bagi saya. Membuat saya tawar hati, membuat saya kecut, membuat saya tidak semangat. Tapi ketika kita harus merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan keluar dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan itu yang keluar dari mulut kita. Ya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita mengatakan, Tuhanku lebih kuat, Tuhanku lebih besar. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita mengatakan, masalahku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Sehingga apa? Masalah kita bisa kalahkan. Kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang teguh untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun utama. Coba baca ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun. Dikatakan di situ, taatilah firman Tuhan. Jangan dilalaikan sedikit. Ya, jangan kita lalaikan sedikit pun. Ya, ini harus kita perhatikan. Kalau kita mau jadikan firman Tuhan sebagai penuntun utama kita. Dikatakan di situ,
engkau akan beruntung kemana engkau pergi. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun kita. Ya, kalau dia menjadi penuntun kita, maka kemana saja kita pergi, pasti akan berhasil. Amin. Kalau kita mau berhasil hari-hari ini, untuk menikmati kemenangan, untuk menikmati sukacita, ayo jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun di dalam hidup kita. Yang akan menuntun kita, yang akan mengingatkan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Alat iblis yang paling ampuh terhadap orang-orang Kristen yang serius adalah tawar hati. Orang Kristen yang serius akan dibuat oleh iblis untuk tawar hati. Kalau sudah tawar hati tadi dikatakan, kecillah kekuatanmu. Dan ingat, tawar hati itu adalah gerbang menuju segala macam dosa. Perhatikan, iblis dia mengalami satu kesulitan bagaimana untuk menjatuhkan orang Kristen itu. Yaitu melalui tawar hati. Ya, oleh sebab itu jangan buat hidup kita ini tawar hati. Kalau kita tawar hati, kita tidak akan bisa menikmati akan janji Tuhan. Dan hari ini, janji Tuhan ya dan amin. Ketika engkau tidak punya jalan, ketika engkau tertutup jalanmu, perhatikan, Tuhan datang menghampiri engkau. Tuhan memberikan cara yang ajaib untuk menolong engkau, untuk membuka jalan bagimu. Amin. Seringkali kita tidak terpikirkan, tapi Tuhan itu memberikan jalan keluar karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Iblis dengan mudah dapat membuat seorang Kristen menjadi tawar hati. Membuat orang Kristen sendirian, membuat orang kesepian. Gampang. Dia tidak akan kesulitan membuat orang Kristen yang serius berbuat dosa pelanggaran yang terang-terangan. Dia enggak, misalkan diajak, ayo kita berdosa, ayo kita melakukan perzinahan yang terang-terangan, pasti kita akan ngatakan apa? Enggak mau, itu dosa. Ya kan? Ketika kata, ayo bunuh, kita terus gak akan mungkin kita akan mau melakukan itu. Karena kita anggap itu dosa. Itu tidak benar, itu tidak boleh. Tapi coba, iblis membuat kita ketika kita sendirian. Ketika kita kesepian, ketika hidup kita tidak berdaya. Maka dia keluarkan senjatanya, yaitu membuat kita tawar hati. Dengan cara apa? Coba kita perhatikan. Seringkali kita dikatakan, kamu itu tidak berguna. Buat apa? Ya, kamu itu loh tidak berguna, tidak berfaedah. Apa? Ketika itu pikiran kita apa? Mulai kita tawar, iya benar ya, aku tidak berguna, makanya aku tidak dipakai. Iya toh? Makanya aku tidak diajak bergabung. Maka apa yang terjadi? Itu tawar hati. Ketika tawar hati, gampang toh kita terjebak. Kita enggak ikut persekutuan. Kita tidak ikut melayani Tuhan. Kita enggak aktif. Jadi senjatanya ada itu, tawar hati, saudara. Hari ini buang tawar hatimu. Ya, kamu harus kuat, harus teguh. Itu bagian kita. Kita pegangkan janji Tuhan. Aku menolong engkau, aku mendampingi engkau, aku menyertai engkau. Coba, seringkali kita juga akan dengar perkataan-perkataan mengatakan, kamu itu bukan apa-apa, kecil. Ayo, ketika kita dianggap kecil, gimana hati kita? Ya. Oh ya sudah, aku gak maju.
Ya, aku nggak melayani Tuhan. Aku tidak mau bergerak. Coba ketika kita dikecilkan, tentu kita nggak terima dan kita akan menjadi tawar hati. Ketika ada orang mengatakan kepada kita, kamu itu nggak bisa apa-apa. Bisanya apa kamu? Aku loh yang bisa. Aku yang mampu. Aku profesional. Aku cakap. Membuat engkau tawar hati, saudara. Kalau saudara tawar hati, kecilah kekuatanmu, betul? Kita tidak akan mampu, kita tidak akan melanjutkan perjalanan untuk kita menerima janji Tuhan. Bukankah seringkali katakan, kamu itu siapa? Bukan siapa-siapa. Dan saat itulah, iblis sedang membuat kita tawar hati. Apa yang terjadi? Kita pasti akan kecewa. Kita akan mundur dalam kerohanian kita. Kita akan mundur dalam ibadah kita. Kita akan mundur dalam melayani. Kita akan mundur dalam persekutuan kita. Benar? Coba kalau kita senang, begitu kita lagi mulai maju melayani, bergerak mulai itu mengatakan, kowe isomu apa? Kamu mampu apa? Kamu itu siapa? Hati-hati, itu akan mencepak dalam kehidupan kita. Membuat kita tawar hati. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup kita. Mari kita akan menjadi kuat. Kita teguh. Apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Adakah hari-hari ini kita tawar hati? Ingat, kalau engkau tawar hati, engkau akan mengalami kekecewaan dan engkau akan mengalami kemunduran-kemunduran di dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang begitu sempurna itu Dia berikan kepada saudara dan saya. Dia berjanji, aku menyertai engkau, aku mendampingi engkau kemana engkau ada. Sekali lagi, kita boleh ada seperti ini, kita boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu sempurna. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena usahamu, tapi karena kasih karunia Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Hari ini masihkah engkau tawar hati? Masihkah engkau tidak semangat? Masihkah engkau mundur di dalam pelayananmu? Masihkah engkau mundur di dalam ibadahmu? Masihkah engkau mundur di dalam pelayanan-pelayananmu hari-hari ini? Perhatikan. Bukankah dengan situasi kondisi membuat kita tidak lagi semangat? Membuat kita tidak bergairah? Membuat kita kecewa, membuat kita putus arap, membuat kita tidak berani lagi, membuat kita bernyali kecil. Mari kita mau pegang akan janji Tuhan. Jangan kita masuk di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak ada gunanya. Hadapi Yarden itu. Jangan membuat Yarden itu membuat kita turun, membuat kita tidak berdaya. Tapi mari hari ini ada kasih Tuhan yang luar biasa. Terimalah kasih Tuhan itu. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada engkau ketika engkau tidak punya jalan. Ketika engkau tidak kuat, Tuhan akan mau datang untuk memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan memberikan satu semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Untuk hari-hari ini ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang menghalangi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu hadapi untuk hari-hari ini, sekalipun Bapak Ibu ada di tempat saudara masing-masing, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan melihat engkau.
Tuhan tahu apa yang menjadi masalah. Dia sedang datang untuk menjumpai engkau. Dia adalah Tuhan yang mengasihi. Dia tahu akan semua kebutuhanmu. Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Dia tidak akan lupa. Tadi katakan, sekalipun ada seorang wanita yang melupakan bayi yang dilahirkan, dia tidak mengasihi. Tapi sekali-kali aku tidak melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Itu bentuk kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan buat satu mezbah hari ini. Dengan waktu yang singkat. Jangan pergunakan waktu itu dengan sia-sia. Dia hadir dalam hidup. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, kau beri aku pinta saat mencari, amin, oh, ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin. Oh, Engkau selalu ada, sebab kau Bapa yang yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
saat menjauh. Amin. Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Oh haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, sebab Dia syukur. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami. Engkau ada bagiku. Ketika aku mencari, aku mendapatkan Engkau. Ketika aku memanggil Engkau, Engkau hadir. Engkau tidak membiarkan aku melangkah sendirian. Engkau tidak akan membiarkan aku harus tawar hati. Engkau tidak membiarkan aku untuk berputus asa. Engkau tidak membiarkan aku tidak punya semangat. Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau mengasihi aku. Engkau mengasihi aku. Amin. Aku bangga memiliki Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, apa yang sedang membuat engkau turun kerohanianmu, hari ini mari kita mau berkata kepada Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, maka kau akan menemukan. Firman Tuhan mengatakan, ketika kau mengetuk, maka kau akan dibukakan. Ketuklah hati Tuhan dengan pujian dan penyembahanmu. Apa yang menjadi hambatan dalam hidupmu hari ini, Tuhan katakan, jadilah kuat, yakin dan beranilah. Jangan engkau tawar hati di dalam kesesakan, karena itu akan membuat kecil kekuatanmu. Tapi mari kita mau pandang kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan itu sangat terbukti, karena Dia menyertai, Dia mendampingi engkau. Hari ini kau katakan, Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku. Kami percaya Engkau pulihkan aku. Kami yakin Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati Yarden, melewati perkara-perkara yang sedang menghadapi, yang sedang menghambat dalam hidup kami. Karena bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami pegang Engkau, janji Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam hidupku. Terima kasih hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima kuasa yang besar untuk mengalahkan segala perkara yang sedang menghambat dan kami hadapi.
ketidakmampuan dalam hidup kami. Engkau tidak akan membuat kami untuk tawar hati. Tapi kami percaya hari ini Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan Engkau akan curahkan berkat itu di dalam hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan akan membuka pintu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau juga mengasihi bangsa negara kami. Engkau mengasihi kepada para pemimpin bangsa kami. Engkau mengasihi kepada anak-anak Tuhan, hamba-hambamu Tuhan. Engkau mengasihi kepada mereka yang terpapar, mereka yang ada di garis depan. Tuhan berikan kekuatan, TNI Polri, Tuhan juga memberikan keamanan di dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini kami telah terima anugerah Tuhan. Tidak ada jalan yang tertutup bagi kami, karena Engkau sudah bukakan itu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini sukacita, damai sejahtera, berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, di mana saudara berada, dalam pelayanan saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi engkau. Terimalah berkat ini dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namaku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa.